Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ada yang mau masuk lagi nggak? Atau udah segini aja orangnya? Tunggu Bu di chat dulu. Oke. Jelas, Bu. Oke. Jadi kita mulai aja ya. Iya, Bu. Takut sore seharusnya kalian pada ngabuburit ya teman-teman ya. Iya, Bu. Oke, kemarin kan kita itu sebenarnya hari ini tuh tinggal menyelesaikan 2 aja ya sebenarnya. 2 materi lagi untuk beberapa penyakit. Mungkin nanti akan saya share kayak semacam e-book dari pemerintah gitu. Jadi gizi tentang keperawatan. Mungkin di situ juga banyak banget ringkasan-ringkasan. Nanti juga saya UAS palingan ngambil dari buku itu ya ibaratnya. Nanti dari PPT yang sudah saya berikan kemarin, materi-materi sama kebanyakan sih dari buku itu. Soalnya saya juga ngambilnya dari buku itu sebenarnya kalau untuk bahan-bahan materinya gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari aja. Iya, Bu. Oke, nanti kemarin kita udah nyampe diet saluran cerna ya. Udah kelihatan semua PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Ini kita masuk ke diet saluran cerna ya, teman-teman ya. Kemarin kan sempat keputus ya. Apa sih karena mungkin wifi-nya kah atau sinyalnya ya. Nanti kita lanjut aja. Untuk penyakit saluran cerna, ini saluran cerna bagian atas. Mungkin nanti ada, sudah saya tambahkan juga saluran cerna bagian bawah. Cuma di penyakit IBW aja atau inflammatory bowel disease ya. Jadi nggak sampai banget semua saluran pencernaan gitu. Jadi kalau misalkan semua saluran pencernaan, saya yakin 1 minggu aja kurang gitu. Mungkin ini ada beberapa penyakit yang sudah saya pilih gitu untuk yang paling banyak terjadi di beberapa rumah sakit gitu ya. Nah, mungkin yang pertama itu ada disfagia ya teman-teman. Disfagia itu apa? Intinya dia tuh sulit menelan gitu. Sulit menelannya itu sebenarnya universal gitu. Antara dia memang adanya gangguan aliran makanan gitu ya, jadinya dia apa sih namanya bisa ketutup esofagusnya atau epiglottisnya gitu ya, atau beberapa penyakit yang menyebabkan disfagia, misal dia stroke gitu ya, yang akhirnya kerja otot di bagian esofagusnya itu kurang bekerja maksimal gitu. Akhirnya nanti dia ada resiko aspirasi juga atau dia juga tidak bisa menelan. Intinya kalau disfagia gitu dari kata fagi gitu ya. Kalau polifagi berarti banyak makanan, kalau disfagi berarti dia sulit menelan gitu ya atau sulit makan gitu ya. Nah, sebenarnya ini banyak banget kasusnya di beberapa rumah sakit. Mungkin ada beberapa pasien seperti pasien CA gitu ya, cancer gitu ya, yang cancernya terjadi di mulut gitu. Atau ya tadi pasien stroke tadi gitu. Nah, tujuan dietnya apa sih gitu ya untuk penderita disfagia ini? Yang pertama itu menurunkan resiko aspirasi. Nah, teman-teman tahu sendiri kan kalau aspirasi kan tersedak ya. Jadi jangan sampai makanan yang kita berikan atau cairan yang kita berikan itu malah masuk ke rongga tenggorokan gitu ya. Kan seharusnya masuk ke rongga kerongkongan gitu ya. Lalu karena dia kesulitan menelan, tujuan dietnya pasti mencegah dan mengoreksi defisiensi zat gizi gitu ya. Apakah nanti ada benar-benar dia tidak bisa makan, akhirnya kita harus berikan total parenteral, ataukah dia masih bisa mengkonsumsi dalam bentuk cairan, ataukah kita harus menggunakan NGT atau harus pakai yang langsung jejenum gitu ya atau ileum gitu ya. Nah, mungkin syarat dietnya itu cukup energi ya teman-teman ya. Untuk pasien stroke sendiri kan kita juga pakainya gizi seimbang, jadi nggak muluk-muluk kecuali memang dia memiliki tekanan darah tinggi gitu ya. Kan tahu sendiri kalau misalkan sudah ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, nanti kita merujuknya ke
diet DAS diet itu ya, dietary approach for hypertension gitu ya. Nah, jadi cukup energi, proteinnya juga cukup, dan zat gizi lainnya itu cukup gitu ya. Yang penting itu mudah dicerna, karena jangan sampai kita berikan makanan yang susah dicerna, lalu susah ditelan juga, dan memiliki ikatan kompleks gitu ya, seperti serat-seratan gitu ya. Lalu nanti kalau bisa porsi kecil tapi sering gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi asal memenuhi kebutuhan zat gizinya gitu ya. Dimakan sedikit-sedikit, nanti beberapa jam sekali kita makan lagi gitu. Cairannya juga harus cukup gitu. Bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan menelan gitu ya. Bahkan untuk beberapa pasien, kalau misalkan dia memang sudah tidak bisa makan sama sekali, ya kita kasih total parenteral nutrition gitu ya, dari infusan aja. Kan kalau infusan kan ada tuh beberapa infus yang mengandung energi gitu ya, seperti dextrose ya, ibaratnya 24-48 jam, kecuali memang benar-benar pasien yang somnolen gitu ya, dengan KO yang tidak bagus gitu ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan pasien sudah membaik, langsung kita kasih nih, apakah kita harus pakai NGT, ataukah kita bisa menggunakan diet cair per oral kah, atau lewat NGT kah gitu. Nah, makanan cair jernih tidak diberikan karena menyebabkan aspirasi. Nah, cair jernih itu maksudnya apa? Ya seperti bukan susu yang full cream ya. Kalau susu full cream itu masuknya cair penuh gitu. Cair jernih itu seperti ya cuma air gula gitu ya, atau air teh, atau susu-susu yang disaring lagi gitu ya. Lalu cairan pemberian bisa per oral maupun NGT, atau bisa dipuasakan bahkan, tergantung sama kondisi pasiennya gitu ya. Nah, ini yang kedua itu ada hematemesis melena gitu ya. Apa sih hematemesis melena gitu ya? Hematemesis melena itu pokoknya berhubungan sama darah. Sebenarnya ini dua penyakit gitu ya, tapi biasanya itu sama gitu untuk dietnya gitu ya. Kalau hematemesis itu muntah, kalau melena itu BAB gitu ya. Maksudnya apa gitu? Muntahnya itu disertai dengan darah, juga BAB-nya itu disertai dengan darah. Beda lagi kalau misalkan apa ya, pendarahan karena hemoroid ya, itu beda lagi. Kalau ini pure di saluran pencernaan. Maksudnya gimana? Kalau misalkan muntah-muntah darah bisa terjadi di misal ada luka di kerongkongan kah, atau luka di bagian gigi-giginya kah, nah yang menyebabkan muntah darah gitu ya. Nah, kan beda lagi kalau misalkan dia melena sama pendarahan akibat hemoroid ya. Kalau hemoroid itu kan dia BAB bercampur sama darah murni gitu ya. Tapi kalau kasus melena ini, si darah itu sudah bercampur dengan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti dia jatuhnya BAB-nya itu hitam. Jadi bukan BAB yang disertai dengan bercak darah gitu, karena dia masuknya ke penyakit saluran cerna bagian atas. Kalau misalkan dia BAB-nya itu bercampur sama darah, berarti antara dia memang hemoroid tadi atau enggak dia di saluran pencernaan bagian bawah gitu ya. Apakah ada infeksi di kolonnya, apakah ada infeksi di bagian rektumnya gitu ya. Nanti perbedaannya di situ. Kalau melena itu biasanya BAB-nya itu hitam gitu. Nah, tujuan dietnya tuh apa sih? Yang pertama, pasti makanannya secukupnya gitu ya. Kalau bisa istirahat. Karena apa? Yang sudah saya bilang tadi ya, kalau melena itu kan BAB-nya hitam, bercampur sama asam lambung gitu ya, cairan asam lambung. Otomatis ada luka di lambung gitu. Kalau enggak ada luka di saluran cerna bagian atas gitu. Kita tahunya dari mana sih masih ada luka gitu? Ya kali kita harus nungguin BAB gitu ya. Masa nggak mungkin juga, biasanya kalau pasien-pasien itu kan BAB-nya malah jarang. Kita lihatnya di residu lambungnya. Residu lambungnya tuh apa sih? Kita itu punya asam lambung yang jernih gitu ya. Kalau misalkan dalam kondisi sehat, asam lambung itu jernih, jadi nggak ada kotoran-kotoran gitu. Ya ada kotoran-kotoran tapi nggak sampai pekat gitu. Nah, dalam kondisi pendarahan atau misalnya ada ulcerasi di bagian lambungnya, atau ada ulkus di bagian lambungnya gitu ya, itu nanti
kalau ada pendarahan, nah si asam lambung itu akan berubah warna gitu karena mungkin bercampur dengan darah atau bercampur dengan bagian-bagian apa zat-zat lain yang bukan makanan gitu ya. Akhirnya dia biasanya kalau misalkan dalam posisi yang benar-benar parah, asam lambungnya itu bisa berwarna hitam gitu sampai nanti kalau misalkan sudah mulai membaik, nanti lama-lama dia warnanya hijau, terus nanti lama-lama hijau tidak pekat gitu ya. Nah, nanti sampai ke bagian putih gitu. Nanti kita lihat dari gastrik residualnya gitu. Nah, itu tugas kalian nih perawat. Biasanya ada semacam selang seperti NGT, cuma bukan untuk memasukkan makanan, jadi cuma untuk melihat residu lambungnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan memang residu lambungnya itu amat sangat pekat, pasti kita puasakan atau mengistirahatkan saluran cernanya gitu ya. Karena apa? Ya untuk mengurangi resiko pendarahan ulang gitu. Jadi jangan sampai lambung nih ada ulcerasi gitu ya, luka gitu ya, luka di dalam lambungnya, terus kita kasih makanan gitu kan. Yang namanya otot-otot di lambung itu kan bekerjanya kan seperti memeras gitu ya, ibaratnya sama aja kayak mesin cuci gitu ya. Jadi ketika ada makanan, kalau misalkan kita bergesekan gitu kan malah memperparah luka si lambungnya gitu. Makanya biasanya kalau residu lambungnya itu pekat atau warnanya hijau sampai kehitaman, biasanya kita puasakan sampai si residu lambungnya itu bening gitu. Jadi jangan sampai ada masih warna-warna yang hijau cerah atau hijau muda gitu. Nah, nanti tujuan berikutnya mengusahakan keadaan gizi sebaik mungkin, pasti. Karena memang tidak ada asupan yang masuk, kalau misalkan pasien dipuasakan, otomatis cuma dari cairan gitu ya. Cairannya pun juga biasanya lewat IV gitu. Atau parenteral yang memiliki kandungan energi. Biasanya kita kasih dextrose kah, atau aminofluid kah, atau kita kasih aserin kah gitu ya. Ya akhirnya nanti kalau misalnya kayak gitu kan yang namanya parenteral ya mungkin cuma memenuhi kurang dari 40% kebutuhan harian, kan energinya tidak sama dengan makanan-makanan yang biasa kita makan gitu ya. Berarti kan kalau misalkan makanan itu ada tahapannya gitu ya, makanan biasa itu memang sudah paling mencukupi kebutuhan energi. Nanti ada lagi makanan lunak yang cuma lihat bentuknya aja. Nanti ada makanan saring yang mungkin energinya 80-90%. Nanti ada makanan cair gitu ya yang berupa susu-susuan, mungkin hanya memenuhi 60-70%. Atau sampai benar-benar cair jernih ya yang benar-benar cuma ya udah palingan cuma sampai 20-40% kebutuhan. Nah, sama aja kayak parenteral gitu. Dia hanya akan memenuhi 20-40% dari kebutuhannya. Makanya biasanya kalau kita kasih total parenteral itu tidak sampai beberapa hari, mungkin 24-48 jam gitu. Kecuali di bagian pasien-pasien dengan critical ill gitu ya. Syarat dietnya apa aja sih? Yang pertama, pasti tidak merangsang saluran cerna ya, karena memang sudah apa itu namanya, sudah rusak, ibaratnya sudah ada kerusakan atau sudah ada luka gitu ya, tidak mungkin kita memberikan makanan yang merangsang. Lalu tidak meninggalkan sisa, sama seperti yang kemarin saya jelaskan gitu ya, tidak meninggalkan sisa itu maksudnya apa? Dilihat dari sisa-sisa makanan setelah penyerapan gitu ya. Kan beda tuh ya antara kita makan nasi sama kita makan sayuran gitu ya. Sayurannya pun sayuran yang serat tidak larut air gitu. Maksudnya serat tidak larut air yaitu semacam yang mengandung selulosa gitu ya. Jadi kan ada serat larut air nih seperti pektin, pati, kayak aci-aci yang kalian makan itu ya, cireng-cireng yang kalian makan itu sebenarnya serat gitu. Cuma seratnya itu serat larut air. Jadi ketika dicerna tidak meninggalkan sisa gitu ya. Beda sama serat-serat yang berbentuk selulosa ya, sama aja kayak bayam, singkong, daun pepaya gitu ya, daun-daunan gitu ya. Ketika kita makan ya akan keluar lagi kayak begitu gitu ya. BAB-nya seperti itu, fesesnya masih sama seperti itu gitu. Makanya menghindari makanan-makanan yang meninggalkan sisa seperti itu. Jadi kayak daun-daunan, terus mungkin daging-dagingnya yang terlalu berserat tinggi gitu ya. Nanti
Ini sama seperti yang saya bilang tadi, pada fase akut diberikan total parenteral gitu ya. Jadi lewat infus aja selama 24 sampai 48 jam ya untuk mengistirahatkan si saluran pencernaannya gitu ya. Terus dia diberikan jika pendarahan pada lambung atau duodenum sudah tidak ada. Pasti dilihatnya dari apa? Dari tadi yang saya sudah bilang ya, dari residu lambungnya bisa. Nanti mungkin kalau ada pendarahan dari duodenum nanti akan ada semacam endoskopi kah dari dokternya gitu ya. Ataukah nanti dilihat dari BAB-nya. Biasanya kalau misalkan BAB-nya sudah tidak hitam, berarti sudah tidak ada pendarahan lagi nih di dalam pencernaannya gitu. Terus diberikan makanan cair jernih tiap 2-3 jam pasca pendarahan. Diberikan 1-2 hari karena nilai gizi yang rendah gitu ya. Jadi karena tadi ada tingkatan-tingkatannya, tidak mungkin kita berikan dalam waktu yang sangat lama karena pasti akan menyebabkan turun berat badan juga gitu ya, yang akhirnya mengarah ke malnutrisi. Nah ini kalau tadi kan udah itu ya, udah ada hematemesis, melena gitu ya. Masuk ke penyakit lambung gitu ya. Nah, di lambung itu penyakitnya tuh ada beberapa banyak ya yang sering kita jumpai gitu ya. Ada gastritis, akut, kronis yang biasa kita sebut MAH gitu ya. Ada ulkus peptikum, jadi ada luka atau pasca operasi lambung sama kanker lambung gitu ya. Nah, biasanya nanti banyak nih macam-macamnya. Ada gastritis, ada GERD atau gastroenteritis reflux disease ya. Jadi asam lambung naik gitu ya. Jadi antara gastritis, GERD, terus ulkus peptikum gitu ya. Nanti kalau misalkan ada beberapa gejala gitu ya, gejala kumpulannya itu seperti mual, muntah, nyeri perut gitu ya, kembung, nafsu makan berkurang sama cepat kenyang, itu nanti bisa disebut dengan sindrom namanya dispepsia gitu. Jadi ada banyak nih biasanya kalau ada nyeri-nyeri perut sedikit dispepsia, nyeri-nyeri perut sedikit dispepsia. Atau nanti kalau nyerinya di tukak lambung secara khas bisa kita sebut gastritis gitu ya. Jadi kita lebih ke pendirian dari diagnosis dari si dokternya gitu ya. Nah ini tujuan dietnya apa sih? Gitu ya. Tujuan dietnya itu yang pertama memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung gitu ya, serta mencegah untuk menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan gitu. Pasti lambung nggak jauh-jauh dari asam lambung ya. Nah, kalau misalkan diet lambung itu ada 3 ya teman-teman ya, tergantung dari kronis atau akutnya atau keparahan si penyakitnya gitu. Dan kalau diet lambung itu biasanya kita lihat dari bentuknya gitu ya, lebih ke bentuk gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan si lambungnya itu untuk tidak bekerja terlalu keras untuk mengolah si makanan-makanan menjadi bolus gitu ya. Yang pertama itu ada diet lambung 1 gitu ya. Diberikan pada pasien gastritis akut gitu. Ulkus peptikumnya masih parah, ya mungkin sampai ada pendarahan, sampai tipus abdominalis yang terlalu berat gitu ya. Bentuk makanannya apa sih? Bentuk makanannya itu makanan saring. Makanan saring itu contohnya apa? Kayak bubur sumsum, puding, lalu tahu, pepes tahu gitu ya, yang tidak terlalu berserat-serat gitu ya. Diberikan itu setiap 3 jam selama 1-2 hari. Diberikan 3 jam ini bukan berarti misal ada pasien datang ke rumah sakit gitu ya. Nanti dari gizinya tuh ngasih makan tiap 3 jam sekali gitu. Bukan gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada bagian gizinya, kalian edukasi gitu. Misal makanan datang jam 12 gitu ya. Kalau misalkan emang pasien itu tidak mampu untuk makan, kalian harus edukasi ini apa ya, kita porsi kecil tapi sering, jadi dimakannya dikit-dikit aja, bisa 3-4 sendok makan gitu ya, sekali makan, nanti 3 jam lagi kita kasih makan lagi, terus 3 jam lagi kita himbau untuk makan lagi gitu ya. Diberikan 1-2 hari saja, sama seperti diet-diet yang lainnya ya, diberikannya itu dalam waktu singkat. Karena apa? Karena itu energinya tidak mencukupi gitu ya, karena bentuknya aja sudah saring gitu. Sama pasti menunya gitu-gitu aja, saring itu nggak bervariasi. Jadi kecenderungan pasien itu bosen dengan makanannya gitu.
sama aja kayak bubur tim untuk bayi gitu. Nah, jadi kalau apabila gastritis akutnya sudah tertangani, terus ulkusnya itu sudah mulai tidak ada pendarahan gitu ya, tipusnya juga sudah mulai ringan gitu ya, masuk ke diet lambung 2 gitu. Yang tadinya itu bentuk makanannya saring, di sini kita berikan bentuk makanan lunak gitu. Tapi masih sama, porsi kecil tapi sering gitu ya. Nah, kalau di sini kan tadi kan di diet satu masih 3 jam selama 1-2 hari. Kalau di diet lambung 2 itu sudah diberikan makanan-makanan yang 3 kali makan lengkap sama 2-3 kali makanan selingan. Mungkin bentuk makanan non lunak itu ya semacam nasi dibikin bubur. Lalu nanti mungkin lauknya bukan lauk bentuk yang ayam gitu ya, jadi di blender, atau nanti tahunya di blender, tempenya di blender gitu ya. Terus nanti mungkin sayur-sayurannya tidak meninggalkan sisa. Nah, kalau di diet lambung 3 itu udah membaik ya pasiennya ya. Jadi mungkin ibaratnya pasien BLPL gitu dibolehkan untuk pulang gitu. Makanan bentuknya masih makanan lunak gitu. Dan cukup energi dan zat gizinya. Mungkin ini langsung peralihan ke diet biasa gitu. Nah, mungkin itu untuk lambung. Oke, yang berikutnya. Masih kedengeran kan suara saya, guys? Kedengeran, Bu. Oke. Kedengeran, Bu. Siap ya. Nah, ini ya. Terakhir, gangguan ginjal. Belum kan ya ginjal ya? Saya lupa malahan. Oke. Nah, ini ya, kita masuk ke gangguan ginjal. Ginjal itu gampang. Kita lihat dia itu hemodialisis apa enggak. Jadi kan kalau ginjal itu enggak mesti pasiennya itu harus cuci darah gitu ya, atau hemodialisis ya, atau HD gitu ya, kita sebutnya HD ya. Jadi kalau misalkan besok kalian, oh ini ada pasien nih GGK, GGA, atau CKD gitu ya, chronic kidney disease gitu ya. Jadi kalian dari sekarang harus tahu nih ya, singkatan-singkatan, terus istilah-istilah di rumah sakit yang harus kalian tahu, karena nanti kalian tuh bekerja di dunia rumah sakit juga gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ginjal itu intinya itu dia itu CKDK, sudah HDK, atau belum HD. Lalu nanti kalau misalkan ada juga nanti sindrom nefrotik gitu ya, biasanya diidap oleh anak-anak. Nah, berhubungan sama nanti gampangnya itu berhubungan sama protein. Udah itu aja. Intinya itu. Sini saya jelasin dikit ya. Kalau gagal ginjal kan ada gagal ginjal akut, tapi ada gagal ginjal kronis gitu ya. Kalau gagal ginjal akut pasti akut ya, keparahannya itu cepet gitu. Jadi biasanya orang-orang dengan kayak gini tuh nggak mengerti kalau sebenarnya udah ada kerusakan ginjal, tahu-tahu sudah parah langsung HD gitu ya. Terus biasanya itu emang mungkin karena komplikasi udah menghidap diabetes dan hipertensi gitu ya, atau glomerulonefritis itu, jadi infeksi polikistik gitu ya, sama mungkin ada beberapa hal, mungkin luka kah atau yang lainnya. Jadi seharusnya ada fasenya, cuma ya gampang lah, nanti kalian lihat sendiri. Ini kebutuhan gizinya. Kan tadi saya sudah bilang ya, kalau misalkan ginjal itu dia udah HD, belum HD, sama dilihat proteinnya. Nah, kalau gagal ginjal akut, kalau misalkan dia belum HD, proteinnya itu kita berikan rendah. Contohnya gini, kita itu kan kok normal itu kan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari untuk kebutuhan protein. Nah, untuk gagal ginjal akut, ketika dia memang belum HD, kita berikan itu proteinnya rendah, 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk energinya mungkin sama ya, 35 sampai 50 kilokalori. Itu kalau misalkan dilihat dari mungkin dia obesitas kah, perempuan dan laki-laki kah, berbeda gitu ya. Nah, untuk cairannya juga harus kita tahu nih. Kalau misalkan dia udah gagal ginjal, cairan itu harus benar-benar kita hitung gitu. Bahkan kalau misalkan pasien di
ICU, kita pampersin, kita timbang ke pampersnya gitu. Misal oh dia pipisnya itu 1 liter gitu kan, ya udah kita kasih cairannya itu 1 liter per 1 liter ditambah sama 500 mili lagi. Jadi kita kasih asupan cairannya itu 1,5 liter gitu ya. Jangan sampai pasien ya output cairannya itu dikit gitu, inputnya itu banyak. Misal dari cairan infusnya banyak banget kita kasihkan gitu ya, terus tiba-tiba outputnya cuma 200, 300, padahal infus yang masuk sehari aja bisa 4 gitu, 3-4 gitu. Nah kalian harus tahu itu gimana caranya, apakah ada masalah di situ gitu, apakah kalian harus lapor ke dokternya. Kalau misalkan kalian tidak aware untuk melihat itu ya, jadi nanti maka pasiennya akan timbul penumpukan cairan gitu ya, akhirnya menyebabkan edema, asites gitu ya, karena kebanyakan orang gagal ginjal tuh seperti itu. Kalian bisa lihat kalau misalkan pernah lihat orang-orang dengan penyakit ginjal, pasti kakinya bengkak, perutnya besar gitu ya, padahal itu bukan bengkak gitu, tapi karena ada penumpukan cairan di situ gitu. Mungkin kalau di gagal ginjal tuh yang penting protein gitu ya. Kalau yang ini chronic kidney disease. Kalau tadi gagal ginjal akut, sekarang gagal ginjal kronis gitu ya. Kalau gagal ginjal kronis itu gampangnya apa ya? Ya karena kerusakan ginjal, karena diakibatkan dengan sesuatu hal yang terjadi lama gitu ya. Nah, dilihatnya itu dari apa sih? Dari glomerulus filtrate atau GFR-nya gitu ya. Jadi kalian tahu kan kalau di biologi dulu IPA itu kan kalau misalkan ginjal itu tugasnya untuk menyaring darah. Saringannya itu sama aja kayak saringan di teh gitu ya. Saringannya itu apa sih? Ya glomerulusnya itu gitu ya. Kalau misalkan glomerulusnya itu udah rusak, ya otomatis dia akan terjadi kerusakan ginjal gitu ya. Nanti kita lihat GFR-nya gitu. Nanti kalian bisa cari-cari ya tentang GFR ya. Kalau misalkan angkanya itu meningkat, otomatis fasenya, stage-nya pun semakin tinggi gitu. Sudah saya hapus ya sepertinya. Dengan kalau misalkan di gagal ginjal kronis itu ada stage-nya, ada stage 1 yang paling ringan gitu ya, sampai stage 5 gitu ya, yang sudah harus penanganan HD gitu, atau cuci darah gitu ya. Nah, ini untuk perhitungan kebutuhan dari si penderita apabila dia memang ada obesitas sama underweight gitu. Kalau misalkan underweight perhitungannya seperti ini, kalau overweight perhitungannya seperti ini gitu ya. Tapi nggak akan saya keluarkan kok. Ini juga bukan hal yang harus kalian benar-benar tahu gitu. Mungkin kalian harus tahu perhitungan untuk pasien normal aja ya, yang saya bilang menggunakan rumus Harris Benedict atau Mifflin gitu ya. Mungkin ini akan terjadi tugasnya ilmu gizi, kalian cuma tahu aja gitu. Ini juga nggak perlu lah. Nah ini ya konsep hemodialisis ya. Jadi disaring atau didifusi ya, intinya kayak gitu oleh si alatnya itu ya. Nah nanti kan juga ada HD itu, ini kan lewat intravena ya. Nanti juga ada yang peritoneal hemodialisis ya. Jadi pernah nggak sih kalian lihat di Instagram kah atau di TikTok kah gitu ya, pasien-pasien dengan gagal ginjal yang masih muda gitu ya, melakukan cuci darahnya itu lewat perut gitu, dengan memasukkan cairan ke dalam perutnya. Nah itu termasuk hemodialisis, tapi lewat peritoneal atau lewat rongga perutnya gitu ya. Sama aja mekanismenya, jadi dia itu menggunakan cairan semacam konsentrat gitu yang akan menarik partikel-partikel atau zat-zat yang mengendap di dalam darah, yang tidak bisa disaring oleh si ginjalnya atau tidak bisa diekskresikan melalui urin gitu ya. Nah mungkin itu sama aja nanti kebutuhan energinya gitu, sama seperti hemodialisis. Nah ini ya, sama yang tadi sudah saya bilang ya, kalau misalkan ginjal itu gini, kalau misalkan orang DM pasti dia diet DM. Kalau pasien dia dengan hipertensi, dietnya itu gampang, RG, rendah garam gitu ya.
Kalau misalkan dia dislipidemia atau kayak semacam kolesterol, terus ya gangguan lemak pada umumnya gitu ya, dia pasti rendah dietnya RL atau rendah lemak. Nah, sama aja kayak dengan ginjal. Dia hubungannya itu dengan protein. Jadi kalau misalkan ginjal, ada yang kita kasih rendah protein, ada yang kita kasih tinggi protein malahan. Tergantung si pasiennya itu hemodialisis apa belum gitu ya. Mungkin kalau misalkan baru gagal ginjal kronik, yang mungkin masih stage 1 atau 2 gitu ya, yang tidak memerlukan hemodialisis atau cuci darah, ya kita berikan masih rendah protein. Gunanya apa? Supaya si ginjal itu tidak terlalu keras untuk menyaring darah gitu ya. Kan protein kan sama ya, ada di aliran darah juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita berikan protein yang terlalu tinggi yang akan memperberat kerja ginjal yang akhirnya akan lebih merusak si glomerulusnya itu gitu ya. Nah, biasanya kita kasih rendah nih 0,6 sampai 0,75 atau 0,8 gitu ya. Energinya kita lihat dari usia biasanya kalau misalkan di pasien gagal ginjal ini. Nah, sama dengan garam, kita batasi juga gitu ya. Kalau misalkan sudah stage yang mendekati banget sama HD, ya kita kasihnya 1 gram aja gitu. Atau kalau misalkan masih ditoleransi, ya 2 gram gitu ya. Nah, beda lagi ketika dia sudah hemodialisis. Hemodialisis itu kalau misalkan sudah cuci darah, malah kita kasih tinggi protein gitu. Karena apa? Ya untuk mengganti zat-zat yang mungkin tersaring lewat si HD-nya itu gitu ya. Makanya kita butuh protein yang tinggi, serta kita harapkan dengan menggunakan protein yang tinggi itu malah akan memperbaiki jaringan-jaringan yang mungkin terefek ya, yang terpengaruh oleh kerusakan ginjal gitu ya. Makanya ketika hemodialisis kita kasih tinggi protein gitu. Bahkan lebih dari 1,2 gram gitu ya. Padahal normalnya manusia aja 0,8 sampai 1 gram gitu ya. Sama nih kayak peritoneal. Mungkin kalau peritoneal karena mungkin dia HD-nya itu lewat perut yang mungkin belum tidak sebagus ya atau tidak seefektif ketika kita menggunakan HD melalui intravena. Jadi mungkin tinggi protein tapi nggak terlalu tinggi banget gitu ya. 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan. Mungkin kalian enaknya sih gitu ya. Kalau misalkan sudah ngerti pasti gampang. Kalau hipertensi ya rendah garam, kalau ginjal rendah protein, tergantung sama atau tinggi protein. Diingat aja zat-zatnya, nanti kalau udah keinget zat-zatnya pasti gampang. Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini lemak pasti nggak jauh-jauh dari lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Ya, intinya sama kayak pas kita diet rendah lemak yang kemarin kita bahas. Nah, ini ya. Mungkin kalau misalkan ada beberapa pasien yang input output atau balance cairannya itu tidak bagus gitu ya, seperti misal output cairannya sedikit padahal inputnya banyak. Ini beberapa tips yang bisa kalian tahu. Mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. High potassium. Ini yang mungkin yang bagus untuk penderita ginjal atau ya itu. Kalau ini yang tidak bagusnya gitu ya. Bisa kalian lihat. Bisa kalian baca, nanti akan saya share. Tapi nanti kalian belajarnya lebih belajar di bagian itu aja, di bagian yang nanti akan saya share PDF-nya. Buku PDF-nya itu juga ada soal-soal latihan, mungkin nanti akan saya keluarkan di UAS. Jadi nggak usah itu deh, nggak usah terlalu berat-berat untuk berpikir. Baik, Bu. Oke, ini bisa lanjut ya. Nefrolitiasis atau bahasa awamnya itu batu ginjal. Bahasa kerennya itu nefrolitiasis, teman-teman. Mungkin kalian sudah belajar di patofisiologi ya tentang apa itu nefrolitiasis. Intinya ada penyumbatan.
di bagian ginjal. Bagian ginjalnya itu di mana sih? Ini di bagian renal ini ya. Di small organ. Nah, penyumbatannya itu bisa batunya banyak ya, sama kayak eh, saya sudah bahas tentang itu belum sih, diet hati belum juga ya. Mungkin itu nggak terlalu penting sih. Bisa jadi karena batu kalsium bisa, batu oksalat bisa gitu ya, tergantung dia itu lebih cenderung atau lebih dominan kemana. Oh, sama seperti kelainan tendon itu, kelainan apa? Sistem gerak itu kelainan tulang lemas sendi ya, tulang lemas sendi itu ya. Jadi bisa jadi dia batu oksalat karena memang terlalu banyak oksalat di situ atau batu kalsium gitu ya, karena mungkin uh, biasanya sih kalau misalkan di beberapa kejadian refluksiasis itu kalau nggak dia itu mungkin mengkonsumsi air yang terlalu sada, jadi mineralnya itu terlalu banyak yang disaring, yang akhirnya menimbulkan penumpukan ya, penumpukan jaringan-jaringan, sama aja kayak di asam urat di jaringan sendi gitu ya. Jadi ketika memang sudah banyak ya dia akan numpuk gitu. Nah, sama aja kayak di ginjal, dia juga bisa numpuk ketika eh isinya itu apa? Kelarutannya itu semakin tinggi gitu ya. Biasanya sih orang-orangnya misal mengkonsumsi air yang terlalu sada, jadi mineralnya itu terlalu tinggi gitu ya. Jadi si apa partikel-partikel itu akan mengendap atau akan bergabung atau bersedimen di dalam ginjal gitu. Mungkin kalau misalkan di nefrolitiasis ya, intinya itu eh, air putih kudu banyak gitu. Kalau misalkan dia masih kecil-kecil atau batu-batunya itu tidak terlalu besar, yang nyerinya itu masih nyeri punggung, itu kita edukasi pasiennya untuk mengkonsumsi air putih banyak. Bisa sampai 3-5 liter sehari gitu ya. Nah, tergantung sama nanti, mungkin ini jarang ya di Indonesia ya. Kalau misalkan biasanya kok di luar negeri, ketika ada gagal ginjal, biasanya gagal ginjalnya itu diamati gitu ya, dicek gitu apakah dia batu kalsium atau dia batu sitrat atau dia batu, sampai ada batu asam urat pun juga ada gitu ya. Nanti biasanya kalau itu dicek. Tapi kalau biasanya kalau di Indonesia nggak dicek. Jadi biasanya kalau misalkan untuk batu ginjal ya dianjurkan untuk mengkonsumsi minum yang banyak. Nah, mungkin ini beberapa contoh makanan yang harus dihindari gitu ya ketika terjadi batu ginjal gitu ya, seperti mungkin yang tinggi oksalat gitu ya, kayak teh, coklat gitu ya, bahkan bayam-bayaman pun dihindari kalau misalkan memang jenis batu ginjalnya yang batu ginjal oksalat gitu ya. Atau memang kalau misalkan dia ada asam urat, ya nanti balik lagi ke diet untuk diet rendah purin untuk asam uratnya gitu ya. Jadi untuk dihindari makanan-makanan yang tinggi purin. Nah, mungkin ini sindrom nefrotik ya, teman. Sindrom nefrotik itu apa sih? Sindrom nefrotik itu sama kayak gagal ginjal, cuma biasanya itu tidak diketahui penyebabnya apa, sama biasanya itu terjadi di anak-anak gitu. Jadi mungkin ada kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan pada ginjal gitu ya, yang akhirnya ginjal itu tidak berfungsi dengan normalnya gitu ya. Biasanya itu tipikal khasnya itu moon face gitu ya, bayinya itu atau anaknya itu tembem mukanya karena terjadi penumpukan cairan di rongga-rongga yang gampang dimasukin cairan, contohnya itu di muka gitu, makanya biasanya bengkak di bagian muka untuk anak-anak dengan sindrom nefrotik. Jadi dietnya hampir sama kayak diet normal gitu ya, proteinnya masih kita berikan sedang gitu ya, 0,8 sampai 1 gram, tapi tidak kita berikan diet tinggi protein karena sama, kita tidak ingin terjadi kerusakan nefrolitiasis, kerusakan glomerulus yang terlalu
berat lagi gitu ya. Tapi tetap kita berikan cukup karena biasanya sindrom nephrotik itu terjadi di anak-anak yang masih dalam masa perkembangan atau pertumbuhan gitu ya, yang masih membutuhkan protein untuk kinerja tubuhnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa membatasi kebutuhan proteinnya. Kalau untuk energi itu masih 35 kilokalori, kecuali memang obesitas gitu ya, mungkin dikurangi. Mungkin ini tidak perlu. Ya mungkin sekian aja sih ya teman-teman ya. Sudah mulai sore. Terima kasih. Nanti semangat untuk belajar ya untuk UASnya. Kalau kata Pak Alif sih masih pilihan ganda ya, jadi mudah gitu, nggak seperti yang kemarin esainya yang mau ditanyakan kah? Atau sudah lelah untuk sore hari ini kepada puasa ya? Iya, Bu. Oke deh, terima kasih ya Mbak Zahra, Mbak Siti Sarah, Mbak Puji. Mudah-mudahan nanti UASnya pada lancar ya. Saya untuk materi gizi ini, kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan, mungkin mohon dimaafkan. Nanti akan saya share beberapa PPT-PPT yang kemarin sama bahan ajar yang mungkin kalian bisa pelajari ke depannya gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat UAS. Terima kasih juga, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.